Kalau PHDI itu ada anggota-anggotanya nggak Pak? Anggota enggak ada. Memang tidak ada? Enggak ada. Oh. Karena beliau ini kan seorang seniman. Ya saya dengar tahun depan ada tata masal Pak ya? iya, betul. Wih, keren nih. Selama Bapak menjabat, ada nggak permasalahan-permasalahan? Astungkare tidak ada permasalahan yang konflik. Ya, Bapak Kepala Desa Tegal Harum sangat mendukung. Menurut Bapak ya, Pak Mekel, Yeah. Pak Komang Hadi Widiana ini kan sudah Yeah. dari 5 tahun menjabat. Apa kritik dan saran ataupun masukan kinerja beliau selama 5 tahun ini Pak? Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memajukan Desa Tegal Harum berjuang untuk lebih maju lagi. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Degenta. Kali ini Degenta berjumpa kembali sama audiens di rumah, pemirsa di rumah, penonton setia Degenta. Nah, kali ini Degenta akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat. Beliau memang sangat artinya sering membantu desa juga, sambil itu juga berkecimpung di berbagai kegiatan di desa, khususnya di Desa Tegal Harum. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, nanti kita akan membahas tentang ya nanti kita dengar sama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Nah, komentar ini sangat perlu ya untuk meningkatkan kualitas dari kami, untuk meningkatkan juga podcast kami di kancah yang lebih baik nanti. Ya, kita langsung saja menyapa. Om Swastiastu, Bapak Mangku. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Pak Mangku sudah hadir nih, Yeah. sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Degenta, karena podcast yang luar biasa nih. Artinya respon masyarakat terhadap podcast ini sudah cukup baik. Terima kasih Pak Mangku ya sudah. Okay. Nggak sibuk nih kan? Nggak ada. Ya. Udah bisa di episode sebelumnya. Ya. Baik teman-teman, mungkin banyak yang belum kenal siapa sih beliau ini dan sebagai apa beliau ini. Nah, saya mempersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada penonton setia Degenta. Waktu saya persilakan Pak. Okay. Om Swastiastu. Nama saya Jero Mangku Madi Karsana. Nama di KTP Madi Karsana. Okay. Saya dari Ketua PHDI Desa Tegal Harum, yang dimana keberadaan kami di Desa Tegal Harum sebagai pengurus harian PHDI desa yang ditugaskan, direkomendasikan oleh Bapak Mekel, Pak Mekel Desa Tegal Harum. Kami beranggotakan 4 orang. 4 orang. Ada saya sebagai ketua, Pak Made Swarse sebagai wakil, Pak Tut Janten penengen sekretaris, ya. Terus Ibu Agung Okarini bendahara. Ya. Ya, begitu keadaan kami. Kami di PHDI Desa Kepengurusan Harian PHDI Desa Tegal Harum sudah yang kedua kali sekarang. Menjabat yang kedua kalinya menjabat yang kedua kali. Itu masa jabatannya per satu jabatan berapa Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Ini udah yang kedua. Ya, yang kedua sudah berapa tahun jadi jalan Pak? Baru setahun ada? Belum. Sekitar 6 bulan lah. Ya. Berarti masih ada nih perjalanannya Pak ya. Iya. Wah, Pak kalau maaf ya, karena saya nggak tahu ya Pak ya. Kalau PHDI itu ada anggota-anggotanya nggak Pak? Kayak tadi ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Anggota itu ada nggak? Anggota nggak ada. Memang tidak ada. Nggak ada. Oh. Karena PHDI itu di desa anggotanya 4, di kecamatan kalau nggak salah 18, ya. Terus di kota dan di provinsi, terus di pusat, ya. Itu maaf ya, itu alur. Tahu, ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Ya. Biar itu kita banyak. Itu alurnya, ya. PHDI. Terus
Iki Bapak ini merupakan salah satu warga juga di Desa Tegal Harum, Pak ya. Nggih. Pak, tempat tinggalnya di mana, Pak? Kantornya ada nggak kantornya? Kantor PHDI enggak ada, Belum ya. ya, belum. Ya, Siapa ya. tahu ada, Pak ya. Nah, mudah-mudahan belakangan ada. Iya. Asli Karo, Pak. Saya tinggal di Jalan Buanokubu. Nah, Jalan Buanokubu, Buanokubu, Gang Asem 10 nomor 16. Oke. Ya. Jadi saudara-saudara atau teman-teman yang ingin berkonsultasi, beliau ini seorang seniman nih. Yang saya kulik ya, beliau merupakan seorang seniman, dia seniman sastra juga, sangat berkecimpung di sastra yang saya tahu, Santi ya, Kidung. Beliau sangat aktif di kita, Pak ya. Sampai sekarang masih, Pak, aktif. Karena masih. Dan teman-temannya dari wakil ini semua satu tim semua Bapak. Wih, keren sekali. Wah, banyak yang dilakukan dari Bapak Pak Mangku. Karena aktivitas beliau terlalu padat niki, makanya hari ini syukur beliau mempersiapkan waktu untuk hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Lanjut saja, Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari tiang niki. Silahkan. Selama Bapak menjabat menjadi PHDI Ketua, ada nggak permasalahan artinya kendala-kendala yang sangat Bapak ingat lah? Terima kasih. Saya diikut sertakan di kepengurusan PHDI Desa, mengaturkan banyak-banyak terima kasih karena kami sudah diikut sertakan untuk istilahnya ngayah, ngayah melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Hindu di Desa Tegal Harum. Di Desa Tegal Harum, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan astungkare sampai yang jabatan yang kedua kami ini tidak ada permasalahan yang komplit, tidak ada permasalahan yang komplit karena Bapak Kepala Desa Tegal Harum sebagai pemegang jabatan pemerintahan tertinggi di Desa Tegal Harum sangat mendukung, sangat membantu. Ya, sangat mendukung, sangat menyupport, membantu dan menerima program kami dari PHDI yang bersifat tahunan. Bersifat tahunan itu ada sudah sering dilaksanakan di sini seperti ada Dharma Wacana. Sudah tentu itu difasilitasi oleh desa ya, terutamanya oleh Desa Tegal Harum Itu kalau masalah maaf ya Pak, saya potong ya. Silakan. Saya dengar tahun depan ada Mutatah Masal, Pak ya? Iya, betul. Wih, keren nih. Betul. Tapi ini terkhusus untuk warga Desa Tegal Harum dulu. Kita utamakan warga desa ya. Bagi teman-teman warga desa, bisa mengomunikasikan dengan bapaknya atau langsung datang ke desa boleh untuk menanyakan informasi terkait Mutatah Masal, betul Pak ya? Betul. Itu dari PHDI juga kan? Betul. Keren. Saya ingatkan juga kepada masyarakat Desa Tegal Harum yang khususnya beragama Hindu. Mohon biar program PHDI juga programnya Bapak Kepala Desa yang di Desa Tegal Harum biar bisa sukses jalan. Ini Mutatah Masal di bulan Agustus tahun 2026. 2026 itu programnya Pak Mekel dan kami di PHDI dilibatkan karena sinergitas antara PHDI dengan pemerintah desa ya. Hubungan yang baik lah pemerintah desa. Ya, betul. Ada gini nggak Pak? Mungkin batasannya belum tahu jumlah peserta, belum tahu berapa batasan. Itu sudah kemarin saya pernah dapat audiensi sama Pak Mekel. Itu bisa pesertanya 50 orang. Oh, 50 peserta. 50 peserta. Lumayan loh banyak tuh teman-teman. 50 itu nggak sedikit loh. Iya. Berarti keren ya acara kita tunggu di tahun depan. Mudah-mudahan keikut sertaan masyarakat juga ya Pak ya. Membantu, menyukseskan
acara niki Betul, nanti, betul. baik dari pihak PHDI, Iya. Kota Desa Tegaharum dan pemerintah Desa Tegaharum niki apa dia perpaduannya sangat bagus niki, positif. Dukungan masyarakat yang terpenting. Dan ada juga masukan dari salah satu masyarakat yang dengar nih, yang berbicara kalau bisa ada mengukur. Wah, nanti dulu pelan-pelan. Siapa tahu nanti dipikirkan oleh Bapak PRI kan semua pasti yang terbaik lah. Diusahakan yang terbaik demi kebaikan kita bersama yang ada di Desa Tegaharum ini khususnya. Wih, keren. Pak, sebelum lanjut lebih jauh silakan dulu Pak. Ya, diminum ala kadarnya ini. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ayo. Oke. Mungkin kita lanjut Pak ya. Ini pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi landasan Bapak atau apa yang menjadi semangat Bapak untuk mau menjadi ketua PHDI ini Pak? Apa ada nggak dasarnya? Sebenarnya Titiang niki saya niki di bidang pendidikan juga saya kurang, cuma tamatan saya cuma SMA ya. Tetapi karena berdasarkan atas hati nurani, tulus ikhlas untuk ngayah di desa saya sendiri ya, di Desa Tegaharum melayani umat istilahnya ya, melayani umat khususnya agama Hindu. Karena di pelayanan agama ini kan ada istilahnya pasukan terbawah dari desa ya, dari pusat, provinsi, pemerintah paling dekat dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat, betul ya. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan masyarakat. Yang itu berkomunikasi langsung. Biar ada katanya dari itu nomenklaturnya dari pusat ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan, desa ya. Biar tujuannya masyarakat itu, keperluan masyarakat itu umat Hindu khususnya cepat terlayani, itu gininya ya. Tujuannya misalnya ada orang Sudiwidani ya. Sudiwidani. Ya. Betul. Ada orang Sudiwidani. Sudiwidani ini ada berbagai macam gininya. Jenisnya. Caranya. Beda-beda ya? Misalnya dari perkawinan. Ya, dari perkawinan yang ngambil itu orang Hindu, yang diambil itu umat lain, ya, umat lain. Itu harus disudiwidani dulu yang perempuan ini. Baru bisa menikah. Baru bisa diupacarai. Biar tidak orang sudah beragama diagamakan. Itu gininya. Kalau orang dari umat lain misalnya mau masuk agama Hindu, itu juga disudiwidani. Ya, itu sudiwidani. Itu buat prosesnya. Cuma pelaksanaannya boleh di tempat di rumah orang yang melakukan sudiwidani itu boleh dilaksanakan, atau boleh ke kantor PHDI sementara sekarang di kantor PHDI provinsi di Jalan Ratna. Di Jalan Ratna, karena PHDI Kota Denpasar belum punya kantor, baru sedang membangun ini di tempatnya dikasih di Lokenate. Lokenate di Lumintang. Iya, betul. Wih, berarti itu. Memang kalau Sudiwidani mungkin teman-teman ada yang belum tahu Sudiwidani ini ya. Sudiwidani itulah proses dari artinya umat lain. Iya. Masuk ke umat Hindu. Betul Pak ya. Betul. Mohon maaf nih, karena mau agama Pak. Betul. Artinya takut bani tidak. Karena setahu artinya secara umum saja bahwa Sudiwidani itu misalnya menikahnya yang ulangnya Pak ya. Yang menikah yang cowok orang Hindu, yang cewek pasangannya umat yang lain.
Nah, dia harus masudi widani atau istilahnya dia harus buat KTP dulu. Nah, dia buat KTP untuk baru bisa diupacarai. Ya. Itu seperti betul, itu. betul. Nanti teman-teman yang mau melaksanakan ada mungkin takut ngurtang, takut cerita sama saudara, langsung saja Pak bagaimana solusinya. Saya seperti ini bagaimana? Betul Pak ya? Betul. Nah. Kalau di sini di Desa Tegal Harum sudah sering kami PHDI itu ya. Menyaksikan itu karena itu tugasnya dari PHDI ya. Terus sudah pernah juga PHDI Desa Tegal Harum ngupes saksi waktu seorang dari Wolake ngambil linggih ya. Ngambil linggih ya. Apa namanya itu mapot gale ya, pot gale itu contohnya ide begawan ya, ide begawan itu kami dari PHDI desa harus hadir karena kami seperti kata Pak D tadi kami yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, betul. Ya. Mungkin teman-teman belum tahu tuh maksudnya Pak Mangku tadi itu bukan PHDI desa sudah dapat nyaksi bahwa dari anggap ya maaf nih Pak ini bahasa kita di masyarakat ya karena ngomong agama agak ini jadi dari orang biasa menjadi pemimpin agama sulingge gitu. Ada pandita lah istilahnya yang pendeta lah yang di masyarakat umum tahu ya memimpin agama ya. Mungkin itu secara umumnya dijelaskan mungkin teman-teman biar paham. Artinya nggak paham sih sebenarnya. Takut Pak. Mungkin maksudnya karena PHDI yang di Desa Tegal Harum ini sangat banyak kegiatannya sudah beliau lakukan Pak ya. Cuman mungkin karena apa ya belum begitu besar terekspos lah. Kan kalau media sosial lu, masalahnya nasional semua Pak. Nggak berani kita bahas masalah nasional ya Pak ya. Walaupun ada, mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan nanti saya hanya sebagai perantara dan saya pun pribadi Degenta tidak berhak untuk menjawab itu. Betul Pak ya. Bapak pun belum pernah dia menjawab karena itu masalahnya masalah jauh ya gitu ya. Kita lanjut aja Pak. Sekali lagi terima kasih juga atas bantuan dari PHDI untuk salah satu lembaga betul. Salah satu lembaga yang ikut membantu umat Hindu pada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu Pak ya. Terus sekarang ini kesibukannya Bapak selain menjadi PHDI apa Pak? Kesibukan saya, keseharian saya itu saya sebagai penjual jasa di Bandara Ngurah Rai. Bandara Bapak apa ya? Lagi ramai Pak? Ya, Hastung Kare ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari saya Pak. Bagaimana menurut Bapak ya setelah Pak Mekel ini, Pak Komang Hadi Widiana ini kan sudah hampir 5 tahun kayaknya ya? Udah 5 tahun. Saya aja udah hampir berapa tahun di sini. Udah 5 tahun menjabat sebagai perbekal atau kepala desa Pak. Bapak selaku ketua PHDI, apa kritik dan saran ataupun masukan dari Bapak ataupun istilahnya tanggapan bagaimana kinerja beliau selama 5 tahun ini Pak? Menurut Bapak, silakan. Untuk Bapak Kepala Desa, saya ucapkan banyak terima kasih kembali atas support beliau tentang keberadaan kami di pengurus harian PHDI. Beliau sangat mensupport dan beliau juga yang napi wasanange nyobiahang yang mengumumkan yang nyobiahang di Desa Tegal Harum bahwa yang mensosialisasikan sosialisasikan bahwa di desa sudah ada pengurus PHDI beranggotakan 4 orang. Itu sudah sering disampaikan dan kami sebagai pengurus PHDI harian PHDI Desa Tegal Harum dilibatkan langsung oleh
Pak Komangadi sebagai kepala desa di semua acara, ya, di semua kegiatan, lebih-lebih di acara upacara Piokdala, keagamaan, ya. Itu selalu beliau melibatkan PHDI begitu. Terus sudah sering juga program PHDI yang didukung penuh oleh Bapak Kepala Desa, seperti ada Darmo Wacana, itu sudah sering, ya. Kalau Darmo Wacana itu setahu tiang waktu itu di mana aja Odalan Banjara, Riko itu Darmo Wacana. Iya, betul. Begitu semangatnya perbekal kita. Iya. Karena Darmo Wacana terus terang saja Pak ya, yang pribadi jarang kita lihat. Banyak ada Darmo Wacana Pak. Iya. Peminatnya terutama untuk ya generasi kita. Iya, betul. Yang melihat lebih menarik ke berita yang jauh dibanding berita yang dekat gitu. Betul. Padahal sebenarnya kan itu sangat penting Darmo Wacana. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Pemerintah Desa Tegal Harum juga sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat, khususnya Pak ya. Kita bersama-sama nih mengajak PHDI, mengajak seluruh elemen masyarakat, di mana Desa Tegal Harum ini kan hidrogen Pak. Betul. Tidak hanya Hindu, tidak hanya kita saja, artinya banyak. Jadi kita harus hidup berdampingan yang toleransi yang baik. Menjaga hubungan ini tetap baik Pak ya. Itu tujuannya sebenarnya saya menghadirkan Bapak ini, Bapak Mangku. Mohon maaf jika saya ada salah kata Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian nanti jika masyarakat Hindu khususnya yang beragama Hindu ingin berkonsultasi tentang tadi saya bilang studi bidani, boleh. Bisa ke Bapak, bisa di wakilnya atau teman-teman yang lain yang sudah disebutkan tadi, melalui komentar nanti atau pertanyaan teman-teman, misalnya Pak, kenapa di desa kita tidak ada ini gitu, misalnya apapun itu, sampaikan di komentar. Saya akan sampaikan karena saya tidak berhak untuk menjawab. Bila perlu cantumkan nomor telepon teman-teman sana. Kita saling terbuka karena pendapat, artinya pesan-pesan dari masyarakat perlu untuk melangkah lebih baik. Mungkin sekian dari saya Pak Mangku. Terima kasih waktunya. Sebelum saya akhiri nih, saya punya oleh-oleh Pak. Oleh-oleh nanti dibawa pulang Pak ya. Ini oleh-oleh yang nggak seberapa sih Pak. Tapi manfaatnya. Ini ada tumbler Pak. Kenapa dia hanya tumbler? Mungkin itu salah satu konsekuensi dari pemerintah Desa Tegal Harum untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kan sekarang zamannya lagi sekali pakai itu loh Pak. Kita mengurangi itu. Kami di pesantian juga sudah dikasih tumbler sama Pak Mekel. Sudah disupport ya. Berarti saya sudah 2 kali dapat tumbler. Dikasih tumbler. Ini PHDI Pak. Hari itu aku lagi. Pakai gini pesantiannya. Betul. Itu merupakan salah satu wujud pemerintah yang peduli terhadap lingkungan dan pengurangan sampah plastik. Betul. Dan ini ada piagam penghargaan. Ini nanti sebagai bukti bahwa Bapak pernah hadir di podcast Degenta yang luar biasa. Ragonya orang luar biasa aja Pak Mirta. Terima kasih Pak ya. Saya pribadi, saya dan tim Miki semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perlakuan yang tidak baik, yang tidak kami sengaja, ucapan yang kami ucapkan yang tidak sengaja. Sama, saya juga minta maaf. Mungkin saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya juga dan tim saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memajukan Desa Tegal Harum semaju ini dan bisa sampai mendapat juara di nasional. Selamat untuk Bapak Desa Tegal Harum, berjuang untuk lebih maju lagi. Mantap. Nah, sebelum akhirnya Pak ya, pertemuan kita nggak sampai sini. Mungkin nanti
Ada hal yang ingin saya bahas nih, Boleh. Pak, kemungkinan akan saya undang lagi, Pak ya. Boleh. Ya, nanti kita hitung waktunya aja kapan kamu. Boleh. Saya, Pak ya. Boleh. Terima kasih, Pak. Sekali Ya. lagi. Terima kasih Ya. teman-teman semua. Untuk pemirsa, untuk penonton setia podcast Degenta, saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk di like, di share, dan komentar, dan jangan lupa klik tombol lonceng demi kemajuan dari podcast kita. Saya Degenta undur diri, sampai ketemu di video Degenta yang menarik lainnya yang memberikan informasi sekitar Desa Tegalarung. Sampai jumpa. Om Santi. Santi. Dadah. Bye-bye.